Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah multimedia tentang pengolahan data. Di sini kami mengolah data produk kecantikan yang terdiri dari brand makeover Emina Maybelline. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Anastasia Istiara Ridwan. Yang kedua ada Muhammad Afrizal, yang ketiga ada Nabila Rizkika Putri, yang keempat ada Najla Zabila Sudrajat, dan saya sendiri, Tami Afifah Seyda Utami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk tugas masing-masing anggota. Yang pertama ada Anastasia Istiara Ridwan, tugasnya untuk mengerjakan sheet menu utama dan sheet dashboard. Yang kedua ada Muhammad Afrizal, tugasnya mengerjakan sheet katalog barang, sheet pembelian. Yang ketiga ada Nabila Rizkika Putri, tugasnya mengerjakan sheet persediaan awal dan sheet laporan persediaan barang. Yang keempat ada Nazla Sabila Sudrajat, mengerjakan sheet pengambilan dan sheet HPP dan laba rugi atau faktur penjualan. Dan yang kelima, saya sendiri mengerjakan tugas sheet penjualan dan mengerjakan PowerPoint. Selanjutnya ada video presentasi. Seharusnya di sini terdapat link video presentasi, tetapi kita belum untuk memasukkannya karena kita baru memulai untuk membuat video dan kita upload ke YouTube. Jika sudah ada link YouTube-nya, akan kami cantumkan di PowerPoint. Dan selanjutnya, mari kita menuju ke Excel. Kita klik next terlebih dahulu. Mari kita tunggu untuk file Excel-nya. Berikut adalah penampilan Excel dari kelompok kami. Selanjutnya, masing-masing anggota akan memperjelaskan sheet-nya masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan cara membuat menu utama. Nah, untuk membuat menu utama ini, pertama-tama kita membuat table dulu, ya, seperti ini. Background dulunya, untuk desainnya terserah kalian. Nah, selanjutnya, untuk membuat link ke masing-masing sheet itu, ini kita lihat contohnya seperti ini. Misalkan kita mau membuat link ke sheet dashboard. Kita klik kanan, klik link, kemudian place in this document and dashboard. Oke. Nah, masing-masing ini juga caranya sama seperti tadi, klik kanan, link. Karena ini menu penjualan, kita place in this document and penjualan. Oke. Nah, contohnya kita pergi ke dashboard, sudah ada di sini. Nah, masing-masing sheet itu punya menu sendiri, jadi bisa balik ke menu utama dan ke menu selanjutnya. Oke, misalkan ini kita balik ke menu utama. Balik lagi ke menu utama. Dari dashboard kita ke katalog barang. Next ke persediaan awal, pembelian, penjualan, laporan, pengambilan, faktur, nota. Jadi seperti itu cara membuat dashboard. Seperti itu cara membuat menu utama. Kemudian saya akan menjelaskan cara membuat dashboard. Nah, ini contoh dashboard yang sudah saya buat. Kita buat dashboard baru. Pertama-tama untuk membuat dashboard, kita pergi ke sheet penjualan. Next, insert, pivot table. Kita blok dari nomor sampai total semuanya. Habis itu kita ke new worksheet. Klik OK. Nah, di sini udah ada pivot table ya kan? Untuk filternya kita ambil tanggal. Untuk row kita ambil nama barang, dan value itu kita ambil harga dan harga setelah. Nah, karena di sini count-nya masih harga setelahnya masih count jumlahnya, kita pindah ke sum. Caranya klik ini, value file setting and sum. Jadi deh, untuk membuat jumlahnya ini menjadi rupiah, kita blok semuanya, klik kanan, format cell, dan pilih accounting, desimal kita nolin. Di sini kita cari mata uang rupiah Indonesia. Udah klik OK. Jadi kelihatannya lebih rapi.
Selanjutnya, untuk membuat grafiknya, kita blok semuanya, insert, kita pilih yang ini. Misalkan saya maunya yang 3D color. Jadi deh, ini contohnya. Nah, selanjutnya kita buat lagi pivot table-nya. Kita klik insert pivot table, pilih ke penjualan lagi, blok lagi semuanya. Blok dari awal ya. Blok semuanya. Kalau udah extracting in worksheet, oke. Ini ada pivot table baru. Yang pertama, di row-nya kita masukkan tanggal, dan di value-nya kita masukkan quantity. Oke. Selanjutnya di blok semua, insert, kita buat grafik ini. Ini kita pindahkan ke awal sedikit ya. Nah, jadi seperti ini contoh membuat dashboard. Jangan lupa ini sheet-nya kita ganti jadi sheet plus. Karena udah ada jadi nggak bisa diganti ya. Oke. Ganti sheet saja. Ini contoh dashboard yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang katalog produk kecantikan. Langsung saja, di sini pertama ada kode barang. Di sini saya tulis manual, ada yang 2020 dan seterusnya. Terus selanjutnya ada nama barang. Di sini ada nama produk kosmetik. Ini juga ditulis manual. Di sini saya mengambil 3 barang. Dan untuk nama supplier, di sini bebas. Di sini juga ditulis manual. Untuk harga jual, di sini mengambil dari harga beli dikali 150%. Sama dengan 8 kali 150%. Dan hasil keluar nanti cuma ditarik ke bawah. Untuk huruf B sini ditulis manual, dan untuk sheetnya sini juga ditulis manual. Sekian katalog produk kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizky Putri dari kelas 1G. Kelompok 1 ini menjelaskan tentang persediaan awal di Excel. Yang pertama ada nomor sama kode barang. Nomor sama kode barangnya itu diketik sesuai. Terus nama barangnya itu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung B6 ini dari kode barang titik koma masuk ke katalog barang, ambil dari kode barang ini di blok sampai sheet akhir, terus F4 nya dikunci titik koma 2 koma 0 tutup kurung enter. Setelah itu di blok bawah hasilnya untuk nama supplier itu juga sama. Yang pertama sama dengan VLOOKUP B6 titik koma buka katalog barang ke kode barang, blok lagi sampai akhir, dikunci F4 titik koma 3 koma 0 ditutup kurung enter. Terus di blok lagi sampai bawah. Setelah itu untuk ininya diketik ya sesuai manual. Terus untuk harga beli VLOOKUP sama lagi ya sama dengan VLOOKUP buka kurung B6 titik koma masuk ke katalog barang, terus blok dari awal sampai akhir lagi dikunci F4 koma 5 koma 0
tutup kurung. Tutup kurung. Hasilnya 150, diblok lagi ke bawah. Untuk total itu KTY harga beli dikali sama yang KTY ini quantity ya, jadi sama dengan tunjuk aja ini bintang ini KTY quantity, terus di enter 750. Setelah itu di blok ke bawah. Untuk hasil kuantitinya itu pakai sum sama dengan sum ke kurung di blok dari atas ke bawah, tutup kurung, di enter. Hasilnya 59. Untuk total itu pakai sum juga sama dengan sum buka kurung di blok lagi dari atas sampai bawah sini, terus tutup kurung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya masuk ke tabel pembelian. Sini yang pertama ada tanggal. Pertama ditulis dengan angka dulu manual. Untuk menjadikan 05 November 2021, sini saya pilih number, pilih date. Nah, sini pilih 14 Maret 2015. Oke. Jadi akan keluar seperti ini. Nah, untuk kode barang di sini manual. Selanjutnya untuk nama barang, sini menggunakan rumus sama dengan di klik kode barang titik koma masuk ke katalog barang, lalu kita blok dari kode barang sampai sheet, terus tekan F4 titik koma 2 titik koma 0 titik kurung. Di sini kenapa 2? Karena kita mencari nama barang. Nah, nama barang sini ada di table kedua, 1 ada kode barang, terus ada nama barang. Tinggal di enter aja. Nanti tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya untuk nama supplier, di sini juga menggunakan rumus sama dengan pilih up, buka kurung, klik kode barang, titik koma, masuk ke katalog barang lagi, blok dari kode barang sampai sheet, terus tekan F4, titik koma 3, titik koma 0, titik kurung. Sini kenapa 3? Karena mencari nama supplier 1, 2, nah dia di nomor 3. Tekan enter. Selanjutnya tinggal di turunin ke bawah. Sini untuk quantity, saya menulis manual, bebas mau berapa aja. Nah, untuk harga, sini menggunakan rumus sama dengan di look up, kurung, klik kode barang, titik koma, ke katalog barang lagi, lalu blok kode barang sampai sheet, tekan F4, titik koma 5, titik koma 0, titik kurung. Kenapa 5? Karena sini harga belinya ada di table nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Lalu nanti tinggal ditarik ke bawah. Untuk total, sini menggunakan rumus juga sama dengan F7 dikali quantity yaitu F7. Enter. Hasilnya keluar. Nanti tinggal ditarik ke bawah lagi. Untuk selanjutnya, sini ada total dari quantity menggunakan rumus juga sama dengan sum buka kurung, dan kita pilih quantity yang paling atas, terus titik 2, klik quantity yang paling bawah, terkurung, enter, hasilnya keluar. Nah, untuk total keseluruhan sama, sini juga menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung, klik total yang paling atas, titik 2, lalu klik total yang terakhir, tutup kurung, lalu tekan enter. Hasilnya nanti keluar. Kurang lebih
Begitu tabel dari pembelian. Saya Muhammad Afrizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan untuk sheet penjualan yang terdiri dari nomor, tanggal, kode barang, nama supplier, quantity, harga, diskon persen, diskon rupiah, harga setelah diskon, pengiriman, ongkir, dan total bayar. Untuk kolom nomor bisa diisi secara manual. Di sini terdiri dari angka 1 sampai angka 10, dan untuk tanggalnya menggunakan format cell. Saya akan beri contoh, sebelumnya saya akan hapus dulu. Kita klik kanan, format cell, kita ke number, klik number, habis itu kita pilih kategorinya date, itu tanggal, kita pilih tipenya. Kita pilih tipenya bebas, mau tipe apa, tapi saya memilih tipe yang ini. Habis itu kita klik OK. Tinggal masukin tanggalnya saja, berupa angka, tidak usah ada huruf. Saya akan mencoba 15 November 2021, 15/11/21. Tinggal klik enter. Habis itu kita blok saja dari B8 sampai B17, kita blok. Nanti akan otomatis berubah jika diblok dari atas sampai bawah. Dan untuk kode barangnya di sini diisi secara manual, bebas mau kode barang seperti apa. MB itu Maybelline dari 020 sampai 023. M-nya itu Emina dari 024 sampai 026. MO-nya itu dia makeover dari 019 sampai 021. Dan untuk nama barangnya sini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Saya akan beri contoh. Sebelumnya dihapus dulu seperti biasa. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Bisa diklik C8 ataupun diketik saja titik koma. Kita ke katalog barang. Kita blok dari kode barang sampai shape, dari B8 sampai G17. Kita ingin mengetahui nama barangnya, berarti di kolom ke-1 dan kedua. Sebelumnya kita akan blok ini, habis itu kita kunci. Dari cara menguncinya seperti apa? Kita klik Fn dan F4 dibarengin. Nah, maka akan berubah seperti ini, seperti $. Jika kalian menggunakan komputer, maka tinggal klik F4-nya 2 kali. Tapi saya menggunakan laptop, jadi klik Fn dan F4-nya dibarengin. Di situ kita titik 2. Kita ingin mengetahui nama barang, berarti tadi ada di kolom kedua. Kenapa di kolom kedua? Jadi kita ngeblok itu dari kode barang sampai shape, yang mana nama barangnya ada di kolom kedua. Jadi 2 titik koma 0 atau false. Jika hasilnya tidak ada, maka hasilnya 0 atau false. Kita klik enter. Terus kita blok dari D8 sampai D17. Kita blok. Kita blok, maka nanti akan hasilnya berubah seperti biasa. Dan untuk nama suppliernya saya menggunakan VLOOKUP sama. Saya akan beri contoh lagi, sama dengan VLOOKUP dalam kurung C8 itu kode barang, titik koma, kita ke katalog barang. Kita blok lagi dari kode barang sampai sheet, dari B8 sampai G17. Kita ingin mengetahui nama supplier, berarti di kolom keberapa? Ada di kolom ke-1, kedua, dan ketiga. Berarti ada di kolom ketiga. Sebelumnya kita akan blok terlebih dahulu dari B8.2 G17. Terus kita kunci Fn dan F4 dibarengin. Akan berubah seperti ini. Kita titik 2. Tadi kita sudah mengetahui ada di kolom keberapa, di kolom ketiga, berarti kita klik ketiga. Titik koma 0 atau false, kita tutup kurung dan klik enter. Kita blok lagi, kita blok. Dan untuk kuantitinya di sini bisa diisi secara manual, bebas mau kuantiti apa aja, mau angka berapa aja, boleh bebas. Dan untuk di sini ada kuantitinya 30, 32, 16, 18, 23, 10, 24, 26, 29, 27. Kita ingin mengetahui jumlah dari kuantiti dari F8 sampai F17 dengan cara rumus sum. Sum itu dia untuk jumlah. Jadi saya hapus dulu, saya akan beri contoh. Sama dengan sum, dalam kurung kita klik F8, bisa titik 2, kita klik F17, bisa kita titik kurung dan hasilnya 235.
Dan untuk harganya, saya menggunakan rumus VLOOKUP sama. Saya akan beri contoh. Saya hapus dulu. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung C8 titik koma. Kita ke katalog barang dan kita blok daripada barang sampai shade. Kita ingin mengetahui harga jual dong, berarti lihat dari kolom berapa, di kolom ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Sebelumnya kita seperti biasa blok dulu atau dikunci Fn dan F dibilangin. Setelah titik koma, tadi kita udah mengetahui di kolom berapa, di kolom ke-4 berarti kita ketik 4 titik koma 0 atau false, kita tutup kurung dan hasilnya seperti ini. Kita blok seperti biasa agar jumlahnya sama dan sinkron. Di sini saya diskonnya diisi secara manual, tapi saya menggunakan format cell. Saya akan beri contoh. Saya hapus dulu. Klik kanan, pilih format cell, pilih di number, kategorinya persen. Kita pilih desimalnya di sini 2. Berarti nanti akan di belakang koma itu terdiri dari 2 angka. Kita klik enter. So, kita blok. Kita klik, kita mau berapa persen? Sini mau 5%. Situ kita klik enter. Habis kita klik enter, kita blok lagi. Kita blok dari H8 sampai H17. Itu untuk diskonan rupiah. Di sini saya menggunakan sama dengan harga dikali diskon persen. Saya akan beri contoh. Sama dengan harga dikali dengan diskon persen, dan kita langsung klik enter. Harganya sebesar seperti ini. Lalu kita blok lagi. Kita ingin mengetahui seperti biasa jumlahnya berapa nih diskon rupiah. Berarti kita di sini menggunakan rumus sum. Seperti biasa, sum itu untuk jumlah ya. Kita hapus dulu. Sama dengan sum dalam kurung, kita klik I8 titik 2, kita klik I17, kita tutup kurung dan enter. Harga jumlahnya seperti ini, 48.750 rupiah. Harga setelah diskonnya saya menggunakan sama dengan F8. F8 itu quantity dikali G. 8 G-nya itu dia harga dikurang dengan I8. I8 itu diskon rupiah. Saya akan beri contoh. Sebelumnya saya akan hapus dulu. Sama dengan F8 quantity dikali, di sini tidak ada kali, maka kita menggunakan bintang. Jadi kita klik G8 dikurang dengan I-nya itu diskon rupiah. Kita klik enter. Situ kita blok. Nanti akan otomatis berubah. Oh iya, saya mau ngasih tahu untuk cara mengetahui rupiah seperti ini, seperti apa. Kita bisa dengan klik kanan, format cell, sini dengan pilih number, accounting, kita pilih simbolnya itu rupiah, desimalnya 0 saja, karena kita tidak menggunakan koma. Berarti kita isi desimal 0 saja. Kita klik OK. Jika sudah seperti itu, seperti biasa kita blok, nanti akan berubah seperti tulisan rupiah. Seperti biasa kita jumlahin dari J8 sampai J17 hasilnya berapa. Kita hapus. Kita gunakan rumus sum. Sama dengan sum dalam kurung J8 titik 2 J17 dalam kurung, kita klik enter. Hasilnya seperti ini. Kita ke pengiriman. Pengirimannya bisa diisi secara manual. Di sini ada Jakarta, Padang, Makassar, Surabaya, Semarang, Tangerang, Yogyakarta, Bogor, Medan, Bekasi. Dan untuk ongkirnya saya menggunakan rumus if. Saya akan beri contoh. Sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu. Sama dengan if dalam kurung K8 itu apa? K itu berarti di pengiriman ya, K8 itu. Kita sama dengan tanda kutip. Yang pertama ada Jakarta. Terus disitu kita tanda kutip lagi.
kita titik koma, Jakarta itu 15.000, berarti kita ketik 15.000, titik koma, if dalam kurung K8 sama dengan petik, yang kedua ada Padang, tanda petik lagi titik koma, Padang itu dia ongkir akan dikenakan 20.000, kita ketik 20.000, titik koma, di situ kita if lagi dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, yang ketiga ada Makassar, tanda kutip, titik 2, di sini Makassar dikenakan ongkir 40.000, titik koma, if dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, setelah Makassar ada Surabaya, tanda petik, titik koma, Surabaya dikenakan ongkir sebesar 15.000 rupiah, kita ketik 15.000 tanpa ada titik ya. So, kita titik koma, if dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, habis Surabaya ada Semarang, tanda petik, titik koma, if tutup kurung K8 sama dengan tanda petik, maaf, Semarang itu dia dikenakan ongkir 15.000, kita ketik 15.000, titik koma, if dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, habis Semarang ada Tangerang, tanda petik, titik koma, Tangerang itu dikenakan sebesar 15.000, titik koma, if dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, setelah Tangerang ada Yogyakarta, tanda petik, titik koma, Yogyakarta dikenakan ongkir sebesar 15.000, kita ketik 15.000, titik koma, itu kita if lagi dalam kurung K8 sama dengan titik tanda petik, setelah Yogyakarta ada Bogor, tanda petik, Bogor dikenakan ongkir sebesar 15.000, seperti biasa. Sebelum untuk harga kita titik koma dulu, situ titik koma lagi, if dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, setelah Bogor ada Medan, tanda petik, titik koma, Medan dikenakan ongkir sebesar 20.000, kita ketik 20.000, titik koma, itu if dalam kurung K8 sama dengan tanda petik, yang terakhir itu ada Bekasi, tanda petik, titik 2, Bekasi itu dikenakan ongkir sebesar 15.000, berarti kita ketik 15. Sini ada itemnya sebesar 10, jadi kita tanda kurungnya itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelum kita enter, kita cross check dulu ini apakah benar atau ada yang salah. Jika nanti ada yang kurang atau yang salah, maka akan hasilnya tidak bisa. Jika kita sudah yakin, kita klik enter, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti biasa kita akan blok. Kita ingin mengetahui ongkir dari L8 sampai L17. Kita hitung jumlahnya dengan menggunakan zoom seperti biasa, sama dengan zoom dalam kurung, kita klik L8, titik 2, L17, tutup kurung, klik enter. Hasilnya maka 185.000, dan untuk total bayarnya menggunakan G8. G8 nya itu dia harga dikali F8 di sini quantity, dikurang I8 di sini dia diskon, dan ditambah L8 di sini ongkir. Saya akan kasih contoh, sama dengan G8 harga dikali F8 nya itu quantity, dikurang ini itu diskon rupiah, ditambah L itu ongkir. Kita klik enter, maka hasil akan berubah. Kita blok lagi. Kita ingin mengetahui jumlah dari total bayarnya itu dari M8 sampai M17. Kita menggunakan rumus zoom,
Aku kasih contoh, kita hapus dulu. Sama dengan sum dalam kurung, kita klik M8 nya, itu titik 2, kita klik M17, tutup kurung, klik enter. Maka hasilnya 24.796.250 rupiah. Sekian untuk penjelasan si penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Arsita Putri dari kelompok 1 ingin menjelaskan lagi tentang laporan persediaan barang. Yang pertama ada nomor, itu diketik biasa sama kode. Untuk nama produknya sama dengan kurung B7, diambil dari kode titik 2, masuk ke katalog barang, terus blok dari kode barang sampai sheet akhir, dikunci F4, titik 2, koma, titik koma 2, koma 0, tutup kurung, di enter. Setelah itu dibawa ke bawah seperti ini. Itu untuk kuantitinya diketik, warga pakai VLOOKUP sama dengan V4 kurung B7 lagi, ambil dari kode titik 2, masuk ke katalog barang, terus di blok dari awal sampai akhir, dikunci F4, titik koma 5, koma 0, kurung enter. Masih 150, di blok ke bawah lagi. Setelah itu untuk totalnya sama dengan D7 itu diambil dari quantity kali sama harga itu. Jadi hasilnya 750. Diblok lagi ke bawah. Untuk quantity lagi di pembelian ini diketik. Setelah itu untuk harga sama, ulang lagi sama dengan VLOOKUP buka kurung B7 titik koma, masuk ke katalog barang, di blok dari atas sampai bawah sampai akhir sheet, dikunci lagi F4, titik koma 2, koma 0, tutup. Salah, sorry, titik koma 5, koma 0. Jadi setelah itu di total itu pakai sama dengan D7 dari quantity lagi, dikalinya pakai bintang, terus harga pakai H7 kita hasilnya jadi 4.500, di blok bawah. Untuk rata-rata pakai average, jadi sama dengan average. Salah, buka kurung tadi ini titik koma ini, jadi ditutup kurung hasilnya 2.325.000, di blok ke bawah. Untuk quantity di persediaan itu pakai rumus diambil dari quantity sebelumnya, diambil dari quantity persediaan awal dan pembelian, jadi sama dengan quantity dari sini persediaan awal dikali sama quantity ini D7, hasilnya 150. Salah,
maaf, ditambah ternyata. Jadi sama dengan quantity ini ditambah sama 30, hasilnya 34. Setelah itu di blok ke bawah. Untuk harga, kita ulang lagi sama dengan buka kurung, masuk ke katalog barang, blok dari barang sampai chat akhir, terus dikunci F4,5,0 tutup kurung, enter. Ini belum dipencet B7 ya, dan dari sini titik koma, enter. Jadi hasilnya 150 di blok bawah lagi 10 menit. Setelah itu untuk total dikali ya sama dengan quantity persediaan dikali pakai bintang sama harga. Oke. Enter, hasilnya 5.250 di blok ke bawah. Untuk quantity ini diketik lagi. Untuk harga VLOOKUP sama dengan VLOOKUP di buka kurung pakai B7 di koma, buka katalog barang, di blok lagi dari awal sampai akhir, di kunci F4 titik koma 4 titik koma 0 enter. Jadi 225.000 di blok lagi ke bawah. Untuk total penjualan itu dikali lagi sama dengan dari quantity ini dikali pakai bintang harga, enter. Di blok lagi ke bawah. Ada untuk quantity ini pakai rumus pengurangan sama dengan quantity dari persediaan awal dikurang quantity dari penjualan, enter. Biasanya 5 dan di blok lagi ke bawah. Setelah itu untuk harga juga sama, bisa sama dengan VLOOKUP buka kurung B7 titik koma, masuk katalog barang, di blok lagi sampai akhir, dikunci F4 titik koma 2,0. Salah, bukan 2 tapi titik koma 5,0 di 150 di blok ke bawah. Beda. Untuk harga di persediaan akhir ini diketik 150.000, 180.000, 50.000 sampai akhir. Untuk total itu dikali lagi sama dengan quantity ini di persediaan akhir dikali pakai bintang sama harga, enter. Di blok bawah. Untuk total dari awal quantity ini pakainya sum sama dengan sum buka kurung blok dari atas sampai bawah tutup kurung, enter. Untuk total di persediaan awal itu pakai sum sama dengan sum buka kurung blok dari atas sampai bawah tutup kurung, enter. Untuk quantity sum sama juga buka kurung
blok dari atas sampai bawah, buka kurung, enter. Untuk total di persediaan, untuk total di pembelian, itu pakai sum juga, sama dengan sum, buka kurung, dari atas di blok sampai bawah, sampai akhir, tutup kurung, enter. Untuk quantity juga pakai sum juga, sama dengan sum, buka kurung, di blok dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Hasilnya 282. Untuk total di persediaan, pakai sum juga, sama dengan sum, buka kurung, di blok dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk sum ini juga sama dengan sum, buka kurung, di atas di blok, tutup kurung, enter. Untuk ini juga sama pakai sum. Untuk total persediaan akhir ini sama dengan sum, buka kurung, blok sampai bawah, tutup kurung, enter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Sabah Sudrajat dari kelas 441B01 dengan nomor NIM 44211119. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembiayaan. Pembiayaan di sini ada tanggal, keterangan, dan jumlah. Untuk keterangan dan jumlahnya dan tanggalnya, kalian bebas mau ngisi tanggal berapa, untuk biaya pengeluaran apa aja, dan jumlahnya berapa. Di sini kita tulis 200.000 sampai dengan biaya internet 250.000 dan gaji karyawan ada 2.300.000. Untuk totalnya di sini kita menggunakan ini rumusnya. Untuk caranya, dari mana sih ini rumusnya? 7 itu ini biaya listrik ditambah sampai dengan gaji karyawan di E10. Hasilnya seperti ini. Kita coba ya. Salah ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ada 2.950.000. Dan untuk selanjutnya di sini ada faktur penjualan. Di faktur penjualan ini ada persediaan awal dengan harga 3.330. Kita lihat dari sini sama ya. Totalnya ada 3.730.000. Untuk pembelian di sini ada 15.680.000. Sama ya dengan yang total ini. Untuk diskon pembelian karena kita tidak ada diskon, jadi kita strip aja, dilewatin. Di sini caranya kita tambah untuk menemukan hasilnya. Kita menggunakan E9 ditambah E10. Dari mana sih E9 dan E10 itu? Dari E9 yang persediaan awal ditambah dengan pembelian. Contohnya seperti ini. E9 ditambah E10. Hasilnya seperti ini. 19.410.000. Dan untuk persediaan akhirnya di sini kita dari hasil yang ini. Dan untuk HPP-nya atau harga pokok penjualannya di sini kita ada 16.510.000. Dari mana 16.510 juta ini? Maksudnya dari mana hasil 16.510.000 ini? Dari ini hasilnya rumusnya. E12 dikurang E14. E12 dikurang E14. E12 dikurang. Untuk laba ruginya, ini penjualan tadi dengan harga 24.960.000. Nah,
Dari mana nominal ini? Nominal itu dari si ini, dari nominal ini. Untuk pendapatan ongkos kirim kita terserah aja ya, mau mesti berapa, mau terserah. Terus ini hasilnya, ini tadi salah ya teman-teman, maaf. Untuk rumusnya di sini ada sum, salah lagi. Untuk hasilnya di sini ada sum L10 dikali L11. Hasilnya 24.845.000. Untuk diskon penjualannya bebas aja ya teman-teman. Dan untuk HPP-nya di sini ada 16 juta, kok beda ya? 16.900.000 beda sama ini, kok beda ya? HPP-nya dari yang si ini, tapi kok beda ya? Udah diituin lagi. Dan untuk HPP-nya di sini ada 16.510.000. HPP ini dari yang si ini ya, dari harga pokok di sini. Untuk totalnya di sini kita punya 16.558.450.000 rupiah. Di sini adalah hasil dari si diskon penjualan dan si HPP. Untuk rumusnya ada di sini. L14 dan L15 adalah diskon penjualan dan si HPP. Untuk rumusnya kita coba ulang ya. Sum ini L14 dan L15. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk laba kotor ini dari M12 dan M16 ya, itu berarti yang ini ya yang dimaksud. Ini dikurang ini, jadi hasil ini rumusnya. Untuk biaya listrik, biaya transport, biaya internet, dan gaji karyawan ada di sini, keterangan ini. Dan untuk hasilnya ini ada J20 dan J23 nih rumusnya. Dari sini sampai sini kita kalikan, jadi hasil ini. Untuk rumusnya sum ini sampai ke bawah, tutup hasil ini. Dan untuk laba rugi di sini kita ngambil M12 dan M14 dikurang M25, berarti M12 dikurang M16 dikurang M25. Jadi hasilnya ini 5.336.550.000 rupiah. Contohnya seperti ini. M12 dikurang M16 kurang M25. Jadi hasilnya ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.